Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ziki selaku dosen pengampu dari mata kuliah dasar ekspresi visual. Kali ini kelompok satu yang beranggotakan 5 orang, Ibrahim Al-Fauzan dengan NRP 01, saya sendiri Farhan Muhammad dengan NRP 02, Niken Ayu Anggarini NRP 03, Muhammad Rizal Fauzi NRP 05, dan Ahmad Lazain Dani NRP 07. Kali ini kita akan mempresentasikan proses-proses pembuatan logo kami dengan proses abstraksi yang sebelumnya sudah dijelaskan dan dipelajari di mata kuliah ini. Untuk percobaan kali ini, kami mendapat tugas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip desain dalam abstraksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dengan tujuan, yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami mengenai proses-proses yang dilewati dalam membuat desain logo dengan abstraksi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan seluruh prinsip abstraksi dalam pembuatan logo yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat yang kami gunakan dalam membuat logo ini, yang pertama itu menggunakan laptop atau personal komputer. Yang kedua, menyiapkan objek yang akan diabstraksikan. Dan bahannya menggunakan software vector editor. Jadi kami di sini menggunakan ini Pak, Adobe Illustrator sama CorelDRAW. Untuk tahap-tahap pembuatannya, yang pertama kami mencari sumber-sumber, jadi yang berkaitan dengan objek. Dan kebetulan objek yang mau kita abstraksikan itu untuk menjadi logo berupa roti tawar. Dan ini salah satu gambar roti tawar yang sudah kita ambil. Selanjutnya kami membuat abstraksi simplifikasinya, yang kebetulan ini saya sendiri yang bertugas, dan akhirnya muncul satu bentuk abstraksi simplifikasi sebagai berikut, seperti ini. Jika dirasa sudah mengabstraksikan objek tersebut menjadi simplifikasi, kami mengikuti proses selanjutnya, yaitu membuat objek tersebut menjadi 5 sudut pandang berbeda. Dan pada tahap ini yang bertugas buat riset dan mendesainnya itu Ahmad Lazain Dani, Pak. Ini yang anaknya mungkin bisa presentasi juga, Pak. Ujian. Iya, silakan, boleh gantian, nggak masalah. Lazain Dani. Mana Ujani? Ujaninya kemana nih? Iya Pak, baik Pak. Ya, dilanjut dulu mungkin, dilanjut dulu. Nggak tahu. Ini teman-teman hadir ya? Avatarnya tuh hadir. Nah, untuk tahap-tahap ini dari sudut pandang ini, Lujan nih kemarin sedikit ini sih Pak, ngasih tahu kalau tahap-tahapnya ini ngambil dari beberapa, jadi Lujan nih ngambil beberapa referensi dari luar lagi, kayak dari sudut pandang yang 3/4 ke kanan atau ke kiri, dari atas dan atau di bawah, kayak gitu Pak. Nah, yang selanjutnya ini kita menerapkan abstraksi dari masing-masing gambar. Jadi setiap sudut pandang ini yang kayak dari sebelah kiri atau ke atas, ini kita terapkan seluruh abstraksi yang udah dipelajari sebelumnya, Pak. Jadi yang pertama itu simplifikasi. Di sini kebetulan semua anggota di kelompok satu jalanin prosesnya, Pak. Jadi kita di 4 abstraksi ini bagi tugas.
Kalau untuk disimplifikasi ini, kita hanya memanfaatkan fitur yang crop aja, Pak. Jadi yang kotak 4 kali 4 inci, terus nanti objek rotinya ini tadi yang simplifikasi akan kita letakkan di beberapa sudut seperti itu. Dan yang selanjutnya abstraksi repetisi. Di sini untuk repetisi kami menggunakan repetisi yang hanya copy paste dan duplikat ke kanan dan ke kiri, sama juga ada yang dari segala sudut. Jadi untuk yang gambar pertama ini, jadi nantinya setiap sudut pandang ini, setiap sudut pandang akan memiliki 4 abstraksi seperti itu, Pak. Oke. Dan yang ketiga ada abstraksi garis dan bangun datar. Di sini mungkin maaf ya Pak, soalnya gambarnya kurang jelas. Sebenarnya ini nggak nyambung Pak, jadi terbuka desainnya. Ya, line and shape itu ya inclusive itu. Tapi yang sebelah kanan dah. Iya Pak. Kanan tengah itu dah. Oke, terus lanjutkan dulu. Untuk garis dan bangun datar ini mungkin agak sedikit kesusahan kami Pak, karena kan objeknya roti ya Pak. Jadi untuk mayoritas kita di sini makainya bangun datar. Untuk garisnya hanya di yang ketiga ini aja Pak. Seperti itu. Yang selanjutnya kombinasi gambar dan huruf cetak. Ini yang mengimplementasikan atau mengombinasikan huruf cetak itu dimasukkan ke dalam desain yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama ini ada huruf J di sudut pandang pertama, J terbalik. Terus yang kedua ini ada huruf A di sudut pandang kedua. Yang ketiga ini ada huruf O sebagai piring dari rotinya. Terus yang ketiga ini ada huruf R, dan yang terakhir ada huruf K, Pak, tapi terbalik. Ya. Oke. Dan kita selain bikin 4 abstraksi itu tadi, kita bikin dari berbagai ukuran, Pak. Jadi ada yang, tapi ini panjangnya ini atau lebarnya masih 4 inci. Oke. Mayoritas sih lebih hampir mirip sama simplifikasi, tapi ukuran kotaknya hanya berbeda saja, Pak. Iya, ya. Jika sudah dari, kan akhirnya kita dapat 25 desain ya, Pak. Ya. Terus kita ambil 5 gambar yang terbaik, kita voting, dan yang keluar hasilnya yang sudut pandang dari simplifikasi, terus dari repetisi, garis dan bangun datar, kombinasi huruf, sama bentuk lainnya. Oke, terus? Nah, karena sudah nih Pak, udah milih 5 gambar terbaik, kita saring lagi jadi 4 yang terbaik, Pak. Nah, di tahap ini kan ini ya Pak, kita nambahkan tulisan brand kita ya Pak. Ya, boleh. Nah, sedangkan brand kita ini awalnya nggak ada huruf A-nya gini Pak, jadi inisial brandnya itu bukan huruf A. Sedangkan logo brand, nama brand kita ini depannya bukan huruf A, makanya kita hapus di tahap yang ini, Pak. A itu apa tadi itu? Ini yang garis dan bangun datar, Pak. Jadi kan kita pilih A-nya itu loh, huruf A-nya itu sebagai apanya roti itu? Ini yang roti dari tiduran itu, Pak. Jadi A-nya itu apa istilahnya? Kolong yang ada di bawah A-nya ini tempat rotinya ini, Pak. Oh, iya, oke. Ya, Pak. Dan ketika udah dapat 4 gambar terbaik, baru kita kasih tulisannya, Pak. Jadi kita di sini punya nama brand Bonis Bread. Bread. Iya, Pak. Kok nggak bakery aja? Yang kepikiran ini, Pak. Oh ya. Jadi ini ada 4 logo, 4 logo yang menurut kami hasil paling baik, Pak. Yang pertama ini ada yang disimplifikasi, terus kita kasih namanya. Yang kedua ada repetisi, yang ketiga
garis dan bangun datar, yang terakhir ada bentuk dengan ukuran lain. Nah, setelah 4 ini sudah keluar, Pak, kita tentukan satu yang terbaik, dan yang terbaik itu yang muncul di votingnya itu yang ini, Pak, yang garis dan bangun datar. Seperti itu, Pak. Nah, untuk analisa dan kesimpulannya, untuk sejauh percobaan yang kita udah lakukan dalam pembuatan logo menggunakan abstraksi ini, sebenarnya kita lebih kesulitan di ini sih, Pak, kayak belum, semisal kita menemukan objek baru yang itu tuh belum terlalu familiar untuk abstraksinya. Kan biasanya kan anak-anak tuh bikinnya, misal ada yang bikin mouse atau gitar gitu ya, Pak. Itu kan udah terbiasa dari abstraksi simplifikasi sampai abstraksi kombinasi dengan huruf cetak ya, Pak. Itu kan sudah melakukan pengalaman banyak, Pak. Nah, untuk yang kali ini karena kita pakai objek baru mungkin agak sedikit kesusahan, Pak. Nah, akhirnya kita memberi kesimpulan bahwasanya pengalaman dalam membuat abstraksi di suatu objek itu sangat berpengaruh dalam membuat pembuatan logo seperti itu, Pak. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa lebih mengoptimalkan abstraksi ini tadi, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan saya, sebenarnya kalian tidak harus membawa satu simplifikasi abstraksi itu ke semua bentuk ya. Anda bisa pilih aja sebenarnya, bisa line and shape aja, atau ya boleh dua-duanya, misalkan line and shape dan repetisi ya. Line and shape kan juga bisa direpetisi gitu loh. Artinya tidak harus kalian turunkan ke masing-masing bagian, yang repetisi begini, yang lain tidak begini. Jadi boleh Anda kalian kemudian repetisi dicampur dengan line and shape misalkan ya. Kemudian hasilnya semacam ini gitu ya. Ya sudah bagus, saya kira cuman satu tadi, kalau memang line and shape itu memang harus ini ya, harusnya lebih banyak dimodifikasi di hubungan antara garis dengan bentuknya itu loh. Nah, memang sifatnya di situ ya, karena kita akan harus membuat sudut pandang yang bagus ya. Jadi ada shape yang sebagian dijadikan line, dan line yang agak ditebalkan diiringin dengan dibarengin dengan shape-nya itu, sehingga tetap kelihatan seperti roti, namun implied ya, tersirat gitu ya. Ini kan masih gitu ya. Oke. Kemudian saya kira udah bagus. Misalnya itu kalau kemudian itu dipadukan dengan line and shape gitu ya. Yang garis 3 itu ya. Nah, itu udah kelihatan shape-nya kan. Nah, tinggal mungkin yang bagian garis tipisnya itu yang gimana caranya itu terbuka gitu ya. Pisah dengan ya yang paling kiri di atas itu ya. Dibuka tapi tetap kelihatan satu objek roti. Nah, itu harus dicoba itu. Dicoba-coba. Oh, ininya garisnya misalkan diputus gitu ya. Ya apa tetap kelihatan satu objek roti. Nah, itu kan butuh percobaan ya. Butuh riset di situ. Oh iya, Pak. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 1. Ada yang mau nambahkan mungkin temennya enggak? Ada ya? Oke, kalau nggak ada silakan ditutup. Oh ya, Pak. Kalau nggak ada silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Ziki terutama dan teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke kelompok 2 silakan. Kelompoknya Salsabila, Ilham, Jalu, Hosea, Faidur Rahman, Miftah. Yang hadir di sini siapa? Ilham saja? Ilham sama Faidur Rahman ya? Iya, Pak. Yang Salsabila belum ada? Belum ada, Pak. Oh, ini Miftah ini ada ini. Ya. Miftah Sakif ya? Yang iya, barusan Pak. masuk.
Oke. Hosea belum? Hosea belum, Pak. Oke, silakan dimulai aja. Nggak apa. Siapa yang mau presentasi? Boleh PPT, boleh laporan kayak tadi, nggak masalah ya. Yang penting bisa ditunjukkan. Berarti tidur ya. Gimana? Sebentar, Ilham? Pak. Ini Oke. Ilham Jalu yang screen share-nya. Oke. Nah, kelihatan. Akan dipresentasikan. Ilham Jalu kayaknya suaranya nggak masuk, Pak. Oh gitu. Mungkin dibantu temennya. Temennya yang suaranya bagus, yang suaranya masuk. Nanti yang operasikan Ilham. Ya, Pak. Kayaknya Ilham Jalu nggak bisa masuk suaranya, Pak. Oke. Yang lain coba siapa? Faidur Rahman sama Miftah bisa bantu? Mif. Kayaknya saya ada, Pak. Oh ya silakan. Silakan. Siapa Faidur Rahman ya? Ya, saya, Pak. Silakan. Lah. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan laporan dari kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ziki atas kesempatannya dan semua pelajarannya. Ya, untuk laporan ini kita diberi tugas untuk membuat logo dengan proses abstraksi. Ya, Jal ke bawah, Jal. Terus, Jal. Ya, kelompok kami pertamanya ingin menggunakan toilet sebagai bahan abstraksinya, tapi habis itu kita ngubah ide tersebut dan menggunakan bunga peoni seperti gambar tersebut, bunganya seperti itu. Untuk penggunaan alat dan bahannya kita menggunakan laptop, terus objeknya, gambar objeknya, dan software Illustrator. Sebenarnya kita juga menggunakan Photoshop, cuman lupa tidak ditaruh. Lanjut, Jal. Terus bawah. Nah, itu desain abstraksi pertama yang dibuat sebagai base-nya seperti gambar seperti yang tertera pada laporan tersebut. Setelah itu kita membuat Ini bunganya bunga apa ya? Bukan bunga mawar ya? Bukan, Pak, peoni. Oke, oke. Ya. Setelah itu kita membuat dengan 5 dalam sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu seperti yang dari samping, yaitu dari tengah ke atas, setelah itu dari bawah, dari atas, dan ditidurkan. Setelah itu kita dari 5 gambar tersebut kita membuat simplifikasi objek dan membuat 25 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda dan meletakkan gambar tersebut dan meletakkan gambar tersebut pada posisi yang berbeda-beda seperti laporan tersebut. Dari 25 tersebut kita memilih 5 yang terbaik menurut kita. Oh ya, yang buat gambar pertamanya dan 5 itu saya. Terus pembagian yang pertama ini dibuat oleh Hosea. Terus setelah itu pemilihan 5 ini oleh Miftah. Oke. Nah, setelah itu desain lain yang kita gunakan yaitu dengan modifikasi kombinasi huruf cetak. Itu terdapat huruf V,
D, O, dan A. Hmm. Nah, yang membuat ini Ilham Jalu. Terus yang memilih 5 lagi itu Miftah. Jadi Miftah memilih kelima dari dua-duanya. Setelah itu kita dari sisa itu kita milih yang terbaik. Unca memilihnya, terus memberi namanya yaitu peony flower dan dibuat melengkung seperti gambar tersebut. Ya, kesimpulannya dari hasil pembuatan logo di atas bahwa penempatan objek dan bentuk huruf mempengaruhi hasil akhir dari sebuah logo. Ya, sekian dari kelompok kami. Di paling bawah ada portofolionya. Lalu itu Unca yang mengatur semuanya. Oke. Sekian Oke. dari kelompok kami. Ya. Bagus ya hasil konversinya. Sebenarnya ini akan lebih bagus lagi kalau kalian sebenarnya bisa terus melanjutkan menjadi line and shape, ya, berimajinasi bagaimana satu objek bunga itu tidak monoton lines begitu, tapi dipadukan line sama shape gitu ya. Memang harus ada yang yang dipisah ya gampangannya antara apa namanya objek yang positif sama yang negatif harus interchange begitu ya, harus menyatu. Nah, nanti harus apa namanya mana yang jadi shape, mana yang jadi line gitu ya. Cuman memang Anda butuh imajinasi yang lebih ya untuk mencoba berimajinasi bagaimana bentuk itu tetap kelihatan tapi sebagian dibuang menjadi implied objek gitu ya, objek yang tersirat gitu ya. Soalnya Bagus lah. lumayan susah Pak kalau ini pakai line and shape, udah nyoba tapi gak terlalu bagus Ketemu hasilnya. ya. Iya, memang bentuk lama awalnya kelihatan. juga jadi hilang. Kenapa ya? Bentuk Bentuknya jadi awalnya hilang. sebagai bunga peony. Kalau pakai line and shape kurang terlihat kembali, Pak. Dan mohon maaf baru bisa join, baru beli paketan, Pak. Oh iya iya. Ya sudah. Oke, kalau cukup bisa ditutup. Ya, Teman-teman yang mungkin pakai paketan, mungkin kalau sudah presentasi langsung live aja nggak masalah ya. baik Pak. Ya, Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3. Farhan, Ulwan, Sadiqul Ihsan, Arlo sama Sultan. Ada? Halo? Farhan Irfani, Iya, Ulwan, ada ya? Oh ya, oke. Aku. Sebenarnya Pens ini sudah ada wacana ngasih kuota 30 giga ke semua mahasiswa ya? Belum ya? Belum dapat ya? Belum, Pak. Dapatnya yang 15 giga, Pak. Oh, sudah dapat dari Pens? Iya, tapi cuma Indosat. Saya pakai iya, Indosat, Pak. iya. Ya, syukurlah. Yang lain banyak yang simpati, ya, Telkomsel ya. Ya, katanya semuanya dikasih. Siap. Di full screen aja. Full screen bisa nggak itu? Tapi nanti lebar ke bawah ya, panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Yang kanannya itu di hide aja. Bisa nggak bisa? Nggak bisa ya? Bisa, Pak. Ya wes nah, nggak apa-apa di apa? Fullkan kanan kiri aja. Enak digedein dikit. Digedein dikit, di zoom dikit. Oh, di zoom. 150 coba, 125. Terus gini. Oh, cukup lah. Oke, silakan dimulai. Halo, belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Ziki untuk
memberikan waktunya. Ini adalah laporan dari kelompok kami. Dalam laporan ini kami membuat logo dengan proses abstraksi. Bentuk dasarnya yaitu mikrofon seperti ini, vintage mikrofon. Ya, terus setelah itu kami mengabstraksi jadi begini. Ini bentuk dasarnya. Terus kami membuat abstraksi dari skala arah dari beberapa bagian. Terus setelah itu kami menggunakan abstraksi simplifikasi dan ya seperti ini hasilnya. Ini yang beda ini karena tekstur dari itu, dari uluan. Ya, setelah itu kami memilih 5 yang terbaik. Ya, seperti ini. Setelah itu kami memilih yang terbaik yang ya jadi ini, Pak. Nggak kamu kasih nama ini, apa namanya? Nah, itu lupa, Pak. Ya, dikiranya cuma abstraksi aja gitu, Pak. Jadi ya gitu, Pak. Oke, ini apa ini? Kamu mau menggambarkan satu apa ini? Satu studio musik gitu ya? Apa ya? Latar belakangnya kelihatannya apa ini? Dari mic ini. Halo? Iya, Pak. Gimana? Ini kayak logo event gitu, Pak. Ya. Lombanya ini kayak lomba band gitu, Pak. Oke, saya kira bagus perspektifnya. Mana akan lebih kaya ini ya kalau kalian bermain di tidak hanya di simplifikasi. Sebenarnya ini line and shape ya, ada konsepnya line and shape ini. Enggak, Pak, simplifikasi, Pak. Cuma abstraksi itu simplifikasi. Iya. Oh, iya sih. Ya, itu kalau Anda crop di bagian itunya sebenarnya akan bagus itu kalau dimodifikasi lagi menjadi line and shape ya. Atau mungkin repetisi ya, repetisi 2 atau 3, tapi repetisinya tidak full repetition, sebagiannya saja. Mungkin sisirnya yang kayak sisir itulah. Itu saja mungkin nanti dibentuk satu objek yang mengibaratkan satu event, entah apa nanti extended meaning-nya mungkin sambil bisa dipikirkan sambil otak-atik gitu ya. Dibuat kayak speed apa? Biasanya kalau ada objek dengan speed itu biasanya kan ada kayak bayangannya gitu ya, 3 gitu efek pakainya itu. Jadi masih bisa Anda mainkan sebenarnya dari sekedar simplifikasi ya. Oke, cukup. Ada yang mau nambahin? Tidak ada. Dari temannya? Udah cukup, Pak. Oke, udah cukup. Silakan ditutup. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 4 silakan. Ilham Pratama, Aditya Nur Juang, Ilham Sugeng, Ilham Agung sama Frederico. Acur. Ayo kelompok berikutnya. Ya, silakan Ilham, dimulai. Cek, masuk, Pak. Masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 4 untuk tugas pembuatan logo ini, yaitu kami terdiri dari pertama Ilham Pratama, Aditya Nur Juang yang kebetulan pada kesempatan kali ini belum bisa hadir. Kurang tahu alasannya kenapa. Setelah itu Ilham Sugeng, lalu Ilham Agung Riyadi, saya sendiri, dan Frederico Adrian yang juga belum bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Jadi
Untuk kesempatan kali ini, tim kami membuat abstraksi dari game arcade seperti ini. Jadi kami menggunakan mengabstraksikan objek game arcade ini dengan beberapa metode. Kurang lebih semua metode abstraksi kami implementasikan dalam kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, untuk pembuatan base-nya sendiri atau dasar dari desainnya sendiri seperti ini. Jadi kebetulan saya yang mendesain, jadi saya mengkombinasikan antara game arcade, full bodinya game arcade dengan box. Box ini dalam artian box ini kan bisa menampung banyak game arcade. Kayak hal yang ingin kita bawa di sini seperti game center kayak time zone. Nah, box ini kayak terdiri dari beberapa game arcade yang ada seperti itu. Untuk tampilan beberapa objek sudut pandangnya bisa dilihat ada 5 di sini. Ini yang mengerjakan yaitu Adit, tapi kebetulan belum bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Lalu selanjutnya untuk abstraksi simplifikasi dan penerapan 25 crop-nya ini yang mengerjakan Ilham Sugeng Prayogi. Mungkin Sugeng bisa speak up dan menjelaskan maksud dari crop-crop ini. Silakan. Assalamualaikum. Udah masuk, Pak, suaranya? Ya. Salam. Berikut 25 crop yang berasal dari 5 sudut pandang yang sudah dibuat oleh Adit tadi. Ya, saya ambil dari tiap sudut pandang itu ada sekitar 4 sampai 5 per gambar ada 4 sampai 5 sudut pandang, 4 sampai 5 crop-cropan, sehingga jadi 25 persegi yang memiliki sisi yang sama seperti ini. Terus ke bawah itu. Terus juga saya juga buat yang ukurannya itu agak beda-beda, Pak. Yang persegi atas dan juga ya seperti di presentasi tersebut akan memberikan variasi. Itu terus saya juga buat repetisinya mungkin hanya 2 karena saya mikir kalau ada 4 dan ditaruh di sisi-sisi seperti yang punyanya Farhan tadi itu kayak kurang bagus gitu, Pak. Cukup karena bentuknya sendiri seperti itu gitu loh. Ya, jadi saya hanya buat itu dua itu aja. Terus untuk yang abstraksi garis dan bangun data dikerjakan sama Adrian. Dan berhubung orangnya saat ini belum hadir, mungkin bisa dijelaskan sama Ilham Pratama. Ya, jadi untuk bagian abstraksi garis dan bangun datar ini sendiri sebenarnya juga gabungan dari abstraksi letter form, Pak. Jadi ini kan menggunakan ruang negatif dan huruf cetak agar menambah, kalau simplifikasi kali ini itu ada kesan logonya. Jadi logo kali ini kan digunakan untuk sebagai logo dari game center seperti itu. Kan bisa di scroll ke bawah. Nah, untuk khusus dari kombinasi letter form sendiri, ini kan ada tulisan game sama box. Nah, huruf kombinasi antara objek dengan letter formnya sendiri itu terdapat pada huruf O tersebut. Huruf O pada box ini. Ya, seperti itu. Mungkin bisa ke bawah. Nah, dari berbagai macam abstraksi di atas kan ada beberapa yang belum ditambahi huruf dan ada yang sudah. Nah, jadi dari masing-masing simplifikasi di atas saya pilih 5 yang sekiranya paling dekat dan terbaik agar dijadikan logo. Nah, saya ambil 5 ini, masing-masing 5 ini.
Terus dari lima ini saya pilih yang sekiranya paling bagus dan paling cocok untuk dijadikan logo dari Game Center seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, menurut kami itu yang paling sering digunakan pada logo itu kan kira-kira adalah merupakan gabungan dari letterform dengan abstraksi yang lain seperti abstraksi letterform dan garis dan bangun datar yang menggunakan komposisi ruang negatif sebagai penerapannya seperti itu, kira-kira. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terus yang modifikasinya ini berarti line and shape ya. Iya, Pak. Sangat sebenarnya sudah bagus itu bolanya. Kalau andaikan ada satu garis yang dibuka sedikit itu ya, itu udah dicoba-coba belum itu? Itu akan lebih jauh bagus ya, itu kan masih. Ini udah oke itu, jadi shape-nya satunya yang screen-nya itu jadi shape, yang lainnya begitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat di bukunya Alan itu ya, beberapa line and shape itu kan ada beberapa yang kemudian di interchange antara bagian yang negatif dengan positif. Nah, ini interchange garisnya itu andaikan dibuka sedikit dengan tetap tidak menghilangkan satu objek itu ya. Cuman ya itu harus dicoba-coba. Bisa jadi nanti kan Anda hilangkan kok nggak ketok itu arcade gitu ya. Iya. Oke, saya kira udah oke. Banyak riset yang sudah kalian coba dan keserasian antara tulisan. Ini fontnya buat sendiri apa cari beberapa? Cari. Apa Ya. ini? Cari ya. Iya. Sudah sangat menyatu ya saya kira antara arcade-nya dengan tulisan ininya pendukungnya ya. Cukup saya kira. Cukup, Pak. Presentasinya. Bisa saya tutup, Pak. Oke, silakan ditutup. Nah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk teman kami Federico Adrian ataupun Adit, mungkin bisa dimaafkan atas ketidakhadirannya di kesempatan kali ini. Terima kasih buat Pak Ziki dan teman-teman yang sudah memperhatikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Federico baru datang. Oke, silakan yang kelompok terakhir, yang kelompoknya Jatayu, Amin, Diki, Winner, Raka, silakan. Pamungkas. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Rak. Sudah kelihatan atau belum, Pak? Nah, masih jalan kelihatannya. Sudah kelihatan. Ya. Nah, ya, saya buka. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami, yang dimana kami sudah melakukan riset dalam suatu objek, yang dimana ada kelompok kami yaitu Jatayu, Amin, Diki, Winner, dan saya Raka. Untuk pembuatan logo kami mengambil objek ini binokuler, yang dimana nantinya akan menjadi logo dalam suatu logo trading forex. Nah, di sini ini adalah bentuk simplifikasinya. Nantinya akan menjadi repetisi yang akan dijelaskan oleh Diki. Untuk saudara Diki, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya. Ya, jadi yang untuk repetisi ini saya membuat bagian binokulernya seperti ini. Jadi saya buat agak melingkar seperti itu dan bentuknya seperti bola ketupat. Warnanya juga itu ada kesan tersendiri dari kayak corak batik gitu. Jadi semacam kayak
gambarnya juga itu objeknya juga itu lebih menarik juga untuk dilihat dan orang dapat memahaminya gitu. Raka bisa digeser ke bawah lagi. Jadi yang bukan ke atas. Jadi untuk objeknya juga ini emang kan awalnya itu cuma 2 lensa, terus ini saya gabungkan jadi ada 4 lensa, terus untuk penghubungnya juga itu dihubungkan satu sama lain, jadi tidak terpisah antara binokular 1 dengan binokular 2, jadi langsung dijadikan satu aja gitu. Jadi nanti bentuknya seperti itu, seperti belah ketupat gitu. Lalu untuk yang kedua, geser ke bawah. Untuk yang ini gabungan antara objek, antara kombinasi objek dengan huruf, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Winner. Silakan untuk Winner. Ya, ini oh ya, terima kasih Diki. Bentar ya Diki. Ya. Jadi ini habis proses abstraksi, kita menggunakan abstraksi kombinasi, yang dimana jika kita menyusun kombinasi gambar ada 4 binokular yang kita miringkan tadi, kita mempunyai gambar yang persis seperti huruf L kecil jika dilihat. Seperti itu sih. Ya, terus suaranya kok kecil ya? Oh, ini yang kotak. Oh, ini abstraksi kombinasi, Pak. Ya. Ini kita abstraksi dengan sebuah garis dan bangun datar. Terus ini kita buat tambah lingkaran di tengah dari abstraksi garis dan bangun. Gerak geser ke bawah. Nah, untuk yang ini, mohon maaf, saya potong Winner. Yang ini mungkin bisa dijelaskan oleh Amin, karena yang membuatnya Amin. Amin. Oh ya, yang ya bentar masuk Kak suara. Ya, oke, silakan Amin. Ya, yang ini itu Yang ini itu gabungan dari beberapa bentuk binokular tadi yang diabstraksi, terus dibentuk kayak huruf L kecil gitu Pak. Jadi ditata, dimiringin terus ditata satu persatu gitu. Jadi bentuknya kayak huruf L kecil. Ya, gitu sih Pak. Oke. Lanjut. Ya, mungkin yang selanjutnya. Jatayu. Oke. Untuk Jatayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Jatayu. Belum terhubung kelihatannya Jatayu. Kalau misal belum terhubung, akan saya wakili. Mungkin nggak bisa. Akan saya wakili saja, Pak. Silakan diwakili aja. Jadi setelah kita melakukan riset dari berbagai metode tadi, kita dapat kesimpulan dari logo brand ini, yaitu Zoom Forex, yang mana nantinya akan digunakan untuk trading, Pak. Gitu. Okay. Jadi kita buat simple, dan kita buat kayak ada menjelaskan sesuatu ini tuh apa sih. Nah, kita mengambil contoh bahwa trading itu harus memerlukan pandangan yang cukup jauh. Itu sih Pak, penekanan dari logo kami. Oke, terus untuk analisa kesimpulan dari, kan kita bisa dari metode-metode tadi bisa mendapatkan berbagai objek, yang dimana kita bisa memilih objek-objek tersebut yang nantinya bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita bisa memerlukan riset terlebih lanjut untuk kedepannya gitu Pak. Untuk presentasi kali ini mungkin kami bisa cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau mungkin mau menambahi. Sedikit saya komen mungkin ya. Jadi ya, coba ke atas, kalau ke atas lagi Mas. Wes di situ. Barusan.
Nah, ini ya. Oke, Ya. jadi pertama kita harus ketahui apa namanya karakteristik apa namanya ini? Apa gambarnya mau ini? Binokular ya. Binokular itu Iya, Pak. kan nggak mungkin lubangnya itu lebih dari 2 ya. Mau wong kan lurut kok. Iya. Ketika direpetisi sebenarnya nggak harus di fully apa namanya bolongannya itu fully di repeat gitu ya, kayak yang atas itu malah nanti kabur itu masa apa itu binokular kok banyak bolongannya gitu ya. Anda bisa lakukan repetisi dengan mungkin line-nya saja yang di repeat gitu ya, outline yang sebelah kanan misalkan. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang kedua adalah di abstraksi itu sebaiknya hindari yang namanya value gelap terang. Jadi sebaiknya memang kalau hitam ya hitam semua gitu loh. Cuman Anda bisa mainkan di line and shape. Saya kira itu akan bagus kalau dimainkan dengan line and shape, bunderannya itu ya. Jadi satu dibuat utuh, dibuat apa shape, misalkan satunya line, hanya separuh, nggak full ya. Seakan-akan dia sebelah kirinya terputus karena cahaya gitu ya. Jadi imajinatif nanti, tidak selalu melulu bunder gitu ya. Bisa jadi ada hanya menggambar 3/4 gitu ya, lingkaran, kemudian satunya diputus untuk mengenhance antara objek positif dengan yang negatif, line and shape, tapi warnanya hitam ya, tidak dengan gradasi atau value yang sedikit berbeda dengan apa tulisan atau mungkin objeknya grafik itu gitu ya. Jadi bisa dimainkan di situ, dan pastikan ingat kalau membuat abstraksi jangan sampai merubah konsep dasarnya gitu ya. Kalau memang kacamata misalkan ya hanya ada 2 kemudian Anda repeat, itu akan bingung nanti ya. Ini kacamata apa? Oh no, kecuali kacamata apa ya yang matanya lebih dari 2 gitu. Jadi itu maksud saya. Jadi identitas asli objeknya jangan sampai di exchange apa di enhance tapi menghilangkan identitas itu ya. Yang kedua ya tadi gelap terang jangan dimainkan di dalam abstraksi, buat aja pejal semuanya ya, solid semua, cuman Anda mainkan putus nanti apa bunderannya itu sehingga objeknya itu benar objek apa binokular tapi implied gitu ya, diputus, kemudian yang bawahnya ini yang apa namanya grafik tetap dibuat lingkaran, itu kan akan asik ya. Jadi line-nya sampai ke mungkin atasnya grafik yang paling panjang itu, kemudian diputus bawahnya, biarkan putih saja, tapi untuk grafiknya tetap mengikuti lengkungan itu, sehingga seakan-akan antara objek positif dan negatifnya itu interchange, menyatu gitu ya. Itu akan bagus ya. Saya kira begitu. Ini Baik, sudah Pak. juga bagus imajinasinya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak, atas sarannya. Baik, cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup silakan ditutup. Ya, baik. Saya akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian semuanya, presentasi sudah kita laksanakan. Ya, jadi kita habis ini melanjutkan beberapa materi. Kita tinggal berapa pertemuan ya? 3 lagi kelihatannya ya. 2 atau 3 ya, saya cek lagi nanti. Jadi terakhir UAS ya, UAS kita laksanakan mungkin sekitar bulan Mei ya, Mei apa Juni, akhir Mei mungkin ya. Materinya setelah UTS itu sampai di akhir ya, tolong dipersiapkan, mungkin juga nanti online ya, karena pengumuman dari kampus belum ada, ya masih Juni ya, Juni awal, tapi itu pun belum clear ya, kita masih melihat perkembangan yang ada ya. Baik, kira-kira itu ada yang perlu ditanyakan, disampaikan? Insya Allah belum, Pak. Ya. Cukup. Oke, baik. Insya Allah saya lanjutkan nanti materinya minggu depan, tetap jam 2 ya, tetap kita jam 2 aja ya. Terima kasih atas kesempatannya, perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah saya stop record.